Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arno channel ternak sapi Bali. Kali ini usaha kita berternak di desa yang kita bagikan adalah berternak sapi. Di mana usaha ini yang sudah kita geluti sejak turun temurun dari orang tua kita dahulu. Jadi ini adalah eh, keahlian ataupun profesi secara otodidak kita dapatkan dari orang tua kita. Jadi kalau kita hidup di perkampungan, di pedesaan, apalagi di berternak ataupun bertani, jadi bertani padi itu kita lepas kita dengan usaha kita berternak sapi. Jadi ini sapi kita. Kalau kita bertani padi, tentunya kita juga memiliki ternak sapi. Jadi sapi ini bisa kita jadikan hasil tambahan kita nanti jikalau kita ingin mendapatkan uang tunai lebih banyak, tentunya kita bisa menjual sapi. Nah, selain itu usaha yang kita geluti ini adalah untuk memanfaatkan limbah yang ada di sawah seperti ini, rumput yang ada di sawah, jerami yang ada di sawah juga bisa kita berikan untuk pakan sapi kita. Terlebih lagi setelah jerami, rumput, semua itu kita bawa dan tentunya dimakan oleh sapi kita, dan tentunya melalui proses di dalam pencernaannya yang sekian waktu menghasilkan kotoran. Nah, kotorannya itu juga bisa kita kembalikan ke sawah. Jadi siklusnya itu seperti pola rantai makanan seperti itu ya. Jadi kembali nanti kotorannya bisa kita bawa ke sawah untuk kita jadikan pupuk di sawah. Jadi seperti itu sahabatku. Ini adalah kolaborasi antara berternak sapi dengan bertani padi. Jadi teman-teman, untuk yang ingin berusaha secara sederhana, tentunya yang tidak memerlukan skill khusus untuk seperti kita di kampung bertani padi, tentunya itu sudah turun temurun, sudah kita ketahui dari orang tua dulu kita sampai sekarang ini tetap siklusnya seperti itu ya. Sehabis panen ada jerami langsung kita bawa ke kandang sapi, kita jadikan pakan sapi. Setelah itu kita mulai membersihkan sawah kita, mengumpulkan gulma-gulma kita berikan pada sapi juga, dan tentunya semua itu tidak terlepas dari siklus kita bertani dan juga berternak sapi. Semuanya bisa berkolaborasi, tentunya bisa saling menguntungkan. Sapinya dapat rumput, jerami, limbah, gulma. Padi sawah kita itu mendapatkan limbah yang ada di kandang seperti kotoran sapi, urin, dan kalau zaman dahulu sapinya ini dipakai untuk mengolah ataupun membajak sawah. Jadi amat sangat berkaitan sekali dengan para petani padi. Dengan berternak sapi itu sesuatu yang klop. Jadi harus ada, kalau kita memiliki sawah, harus memiliki sapi untuk mengolah tanah untuk membajak. Nah, kalau sekarang masih dengan kemajuan sekarang ini, sapinya sudah dikandangkan dan di sawah itu kita pakai mesin. Jadi walaupun seperti itu, tetap kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sawah untuk dijadikan pakan, dan tetap memanfaatkan pupuk kandang untuk jadikan pupuk di saat kita mengolah padi di sawah. Jadi pupuk sekarang memang ada program pemerintah, tapi terbatas jumlahnya. Tentunya kekurangan itu bisa kita dapatkan dari pupuk kandang yang kita miliki di sini.
Jadi sahabatku dimanapun berada, semoga kita sebagai peternak dan petani bisa memanfaatkan potensi yang ada di seputaran tempat kita ini untuk kita menjadi lebih mandiri dalam ketersediaan bahan pakan, ketersediaan beras, padi. Dengan kita mengolah padi di sawah, tentunya bisa kita memanfaatkan pupuk yang ada di kandang sapi kita ini. Tentunya ini ketahanan pangan sangat kita utamakan untuk kelangsungan generasi kita. Apalagi pupuk sekarang sudah langka dan terbatas jumlahnya. Jadi kita bisa memanfaatkan kotoran sapi di sini untuk kita jadikan pupuk kandang. Seperti itu sahabatku kegiatan kita sebagai petani. Jangan lupa tonton selalu video kita di Alit Arno channel ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di saat seperti sekarang ini, di musim-musim dimana semua sedang dalam efisiensi. Tentunya harus kita efisiensi waktu, efisiensi biaya pakan. Di sawah juga seperti itu ya. Semoga dengan pola sederhana ini kita tetap bisa bertahan, bisa memproduksi padi di sawah dan juga bisa menghasilkan ternak sehat-sehat sapi, khususnya sapi Bali. Mungkin di saat itu ada nanti bisa kita jual, bisa kita mensuplai daging sapi yang lebih sehat dengan pemberian pakan alami dan tentunya kita dapatkan dari sawah kita. Begitupun juga padi kita, tentunya padi kita lebih alami, pupuk kita dapatkan pupuk dari sapi kita di sini. Tentunya ini mengurangi subsidi dari pemerintah juga. Kita bisa membantu walaupun sedikit kecil-kecil seperti kita ini. Kalau semua petani padi memiliki sapi, tentunya pemerintah akan lebih bisa mengurangi biaya subsidi pupuk ya, kalau kita memiliki kandang 2 ekor seperti ini. Jadi teman-temanku dimana berada, tetap kita selalu berusaha memanfaatkan apa yang ada dan jangan mengada-ada. Kalau kita di sini ada rumput juga kita manfaatkan untuk pakan sapi kita. Kalau kita ingin seperti teman-teman di perusahaan besar-besar yang memberikan pakan konsentrat, tentunya itu adalah biayanya cukup banyak dan tentunya itu akan membebani biaya kita dan mengurangi keuntungan kita. Jadi kita di sini prinsip kita berternak sapi adalah memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran kita seperti di sawah dan juga memanfaatkannya untuk pakan. Jadi biayanya akan bisa kita menekan semurah-murahnya, efisien bisa kita mengurangi pakan pabrikan. Nah, seperti itu sahabatku. Terima kasih telah menonton video kita ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.